harus fulfilling their minimum requirement for IELTS, dan September Oktobernya baru berangkat. Pada saat interview biasanya ada 3 orang yang akan menjadi interviewer. Satu dari alumni association-nya Chevening, terus dari FCO itu kayak Kemenlu-nya UK government, terus satunya lagi dari UK embassy-nya. So for me personally, overall kalau misalnya kalian udah masuk ke tahap interview, pertama selamat dulu, karena most likely itu hanya around masuknya biasanya 200-an yang dipanggil. Tapi nggak ada yang jumlah pastinya gitu. 200 per batch-nya, kemudian nanti yang selected untuk jadi awardee around 40 sampai 60. Jadi it based on your meritocracy, nggak ada yang jumlah kuota pastinya. Tapi to be top 200 besar itu sudah suatu milestone. Kemudian kalian harus baca ulang esai-esai kalian, kemudian elaborasi, karena most likely mereka akan sudah mengetahui tulisan-tulisan kalian, jadi lebih dielaborate dan juga bisa diprediksi kayak guessing aja pertanyaannya bakal apa, related to apa, dan nanti kita bisa latihan bareng-bareng di sini. Kemudian no worries, there is no other personal issue yang bakal ditanya, your gender preference, your status, your bla bla bla, itu nggak bakal ditanya. Jadi konteksnya bakal benar-benar profesional dan bahas tentang esai-esai yang sudah kalian tulis. Biasanya pertama kali ditanya introduce yourself. So kalau misalnya kalian ditanya introduce yourself, adakah yang mau bersedia kalau misalnya ditanya introduce yourself bakal jawab apa nih? Boleh di chat atau di unmute sendiri, kemudian bisa kasih kesempatan. So I will give a feedback. Menurutku bisa ditambahin apa? Sekalian kita bisa latihan bareng. If someone asks you about introduce yourself, what will you answer? Atau Daniel dulu? Waduh, aku tadi langsung ditembak aja. Mau mempersilahkan kakak-kakak yang lainnya nih. Kalau misalkan nggak ada, mungkin aku boleh, tapi aku belum mempersiapkan apa-apa, jadi mungkin Sure, no worries. mohon It's dikoreksi. good. Jadi Yeah, it's good to learn. Exactly. Aku udah nervous duluan. Kalau misalkan introduce yourself, mungkin aku bakal jawab kayak allow me to introduce myself. I'm Daniel. I'm currently studying international organizations, minoring international regime and organizations. And currently I'm also an intern in Save the Children Indonesia in the Division of Education, yada yada yada. Jadi aku ngeliatnya lebih ke professional experiences gitu, bukan yang kayak personal experiences gitu sih, Kak. Okay, cool. Any others yang mau latihan bareng? Atau masih malu-malu? Atau boleh di chat via chat? Boleh banget. Kalau misalnya ditanya introduce tuh harusnya involve apa aja sih? Iya. Kayaknya pada nervous semua, Kak. Deg-degan duluan. Mungkin Daniel, kamu bisa pilih salah satu dari participants. Iya. Boleh banget, Kak. Itu ide yang sangat luar biasa bagus. Kayak udah pada deg-degan. Kalau aku jadi siswanya, aku bakal mundur ini. Langsung nutup wajah biasanya, biasanya. Itu partisipansnya berkurang tuh, Kak. Jadi 18 kayak pada lihat. Oke. Aku boleh minta kakak ini deh. Kakak yang tadi udah ngobrol sama aku aja deh. Kak Restu gimana? Mas Restu. Waduh, gantian dong, Kak. Kenapa? Santai. Santai banget ini, biar kita bisa saling belajar. Nanti kan feedbacknya bisa dikasih sama yang lain kan. Jadi betul, ada masukan to improve. Oke, mungkin kalau dari aku sendiri, pertama pasti jelasin data pribadi, kemudian mungkin background pendidikan, kemudian harapan untuk kuliah
di UK ke depan ngambil jurusan apa dan kenapa ngambil jurusan itu tapi secara singkat dan kenapa di UK gitu. Oke, Dan cool. Jurusan itu bagaimana bisa memboost dari karir aku gitu sih. Tapi secara singkat semuanya benar-benar secara singkat karena kan masih di awal gitu ya, belum di breakdown lebih lanjut. Kalau Kira-kira menurut gitu. kalau menurut Mas Restu, around berapa lama ya durasinya kalau misalnya introduce yourself in your opinion? Kalau aku lihat kalau masih introduce yourself itu 5 menit itu maksimal ya Kak, kayaknya. Hmm, hmm. Kira-kira gitu. So, yep. So basically untuk chevening interview for me personally aku 30 menit, tapi ada temanku yang 45, ada yang 1 jam. Jadi around 30 sampai 1 jam. So, it based on seberapa interviewnya. Either kemarin juga aku quiet insecure kayak 30 menit terus tiba-tiba ada temanku yang 1 jam, kayaknya interviewernya nggak tertarik nih sama kasusku kayak I mean like my interest, my value itu kayak ya udahlah 30 menit udah lebih dari cukup. Tapi juga ternyata ada yang lebih less than 30 minutes. I mean like jadi kalau misalnya kalian masuk ke tahap interview dan durasinya itu kayak nggak menentukan juga the result and outcome-nya nanti. Kalau aku personally, kemarin aku introduce myself, Akbar, terus currently working as a civil servant, fokusnya as a primary teacher, kemudian I hold a Bachelor of Education, very passionate on digital community and education, and certified as Microsoft Innovative Educator and Apple Teacher. Kemudian I also mention about my past experiences, for example, like for the past 5 years, in collaboration with Professional Teacher Association and initiated my NGO, itu I've been designing, training, and facilitating more than 300 local teachers in rural area to have educational technology skills. I also mention my hobby in here, tapi yang hobby related. Tapi ada juga kok yang kemarin aku dengar cerita dari teman, dia cerita kalau misalnya dia very passionate tentang Sherlock Holmes karena Sherlock Holmes itu kayak jadi idolanya dia, which is dia percaya Sherlock Holmes itu kayak reflecting their values tentang being critical thinker sama analytical skills-nya bagus nih kayak gitu. I also say myself that in my spare time I am debating coach in Sriwijaya University to shift my critical thinking. Jadi kayak yang dalam tanda kutip kita nyari hobi-hobi yang kayak mengemasnya itu seolah-olah kita bagus dalam tanda kutip. Tapi I mean like bukan seolah-olah kita manipulated, tapi it's true. Tapi kita harus pilih ideas apa aja yang supporting our arguments. So for me personally, in my experience, sebaiknya di introduce yourself itu kalian mention your name, current job, your values. Values itu kayak kalian very interested on apa sih, very passionate about apa. Your past relevant experience yang supporting kelihatan nih, oh track record misalnya aku mau pilih educational technology, aku mau pilih supply chain, aku mau pilih international relationship karena udah lama nih. What something make it different chevening dengan yang lain karena chevening kan mewajibkan dalam tanda kutip punya two working experience. So basically they are looking for the people who are already professional dan punya experience di bidang professional field. Jadi harus dimention juga relevant experience-nya ini inline nggak sih sama your values dan your drive. Kemudian kalau misalnya bisa ditambahin hobi. That's my point of view when someone asks you about introducing yourself. Next is that prepare the script. Most likely bakal elaborating your essay yang bahas tentang leadership, networking, study in the UK, and future plan. For me personally, I make a list of questions. Itu kayak pertanyaan-pertanyaan mungkin apa aja misalnya ditanyain tentang leadership, misalnya traits-nya apa. You define yourself sebagai pemimpin yang gimana sih? Kayaknya tipikal pemimpin kan banyak tuh. Ada yang di belakang layar, ada yang tampil di depan, ada yang empowering, ada yang significant, ada yang strategically dan lain sebagainya. Jadi define yourself yang traits-nya apa, for example leadership-nya. Atau misalnya kemarin ditanya juga I ask about
unpopular decision. Ada yang tahu nggak unpopular decision itu apa? Even for me personally kemarin aku juga nanya, ini unpopular decision ini maksudnya apa sih? If ada yang pertanyaan yang menurut kalian multi interpretasi, itu feel free untuk nanya. Jadi nggak bakalan mengurangi apa ya, interviewer juga bakal nilai kalian, ah ini anak nggak ngerti. Tapi kalau misalnya ada terms yang kalian juga masih ragu, it's feel free to ask. Kalau misalnya ditanya tentang unpopular decision related to leadership, ada yang tahu nggak? Boleh dijawab via chat atau unmute langsung. Unpopular decision. Have you ever heard that before? Apakah ada teman-teman yang udah pernah dengar? Aku personally nggak pernah dengar unpopular decision. Padahal mau nunjuk Nadil lagi. Wadah, aku langsung. Oke, belum. Oke. No Mm-mm. worries. Ada yang jawab tuh Kak dari Anastania. Banyak tantangan. Anything else? Yang lain, feel free. Anyway, di UK ini kayaknya di UK ini very encouraging untuk apa? Sistem pendidikannya kayak ya feel free untuk untuk nyampaikan apapun pendapatmu, even pertanyaannya juga di encouraging banget. Cool. Yoska. Dan juga di sini ini loh, apa namanya? Halo, Daniel? Masih connected kan? Ya. Am I disconnected? Yes. Not Ya, yet. audible Kak. Oke, cool. Jadi kayak di sedikit cerita kalau di UK atmosphere ini very encouraging, kayak juga there is no judgmental dan subjective argument. I mean like dosen-dosen juga very encouraging, juga empowering. I mean like nggak ada statement yang salah, benar atau salah, juga mereka kayak there is no such small or big question, all questions itu tuh matter. Jadi kayak feel free untuk juga mungkin kita bisa latihan bareng kayak mengukuhkan pendapat. Menurut kalian tuh unpopular decision tuh apa sih? Nih Yoska nih, keputusan yang anti mainstream. Boleh Yoska to unmute if you want to? Iya, boleh Kak Yoska. Halo. Kalau Yoska misalnya ditanya unpopular decision, udah pernah belum mengalaminya in your professional experience? Anyway, Yoska daftar chevening nggak tahun ini? Iya, daftar. Oke. Kalau misalnya ditanya tentang unpopular, semoga lulus ini ya, tahap interview ya. Kalau misalnya ditanya unpopular decision, Yoska bakal jawab apa ya kira-kira? Maybe I would think back then waktu I would say ya aku pernah take that path untuk ngambil unpopular decision. Waktu itu zaman kuliah, so I work. Halo, suaranya kedengeran nggak? Yep. Fair enough. Dengar. Mungkin agak lebih dideketin aja Yoska biar lebih besar suaranya. Sorry. Okay. I would say that back in college, when I was as a sophomore student, I decided not to only focus on the study, but I managed myself to focus on my career as well. So as a young, jadi waktu masih muda, waktu itu kerja sambil kuliah gitu. Because I know that kalau lulus kuliah itu pengalaman akademik is not the only things that matter. Waktu itu banyak yang menentang karena banyak pro kontra, karena nanti ada yang bilang nggak lulus tepat waktu lah segala macam, atau bahkan putus di tengah jalan karena keasikan kerja udah dapat duit gitu. So I think that was my unpopular decision. Yep, Yoska bisa dielaborasi lagi. As a result, keluarnya apa tuh? The outcome. As a result, turned out my decision was actually the correct path that I took, karena dari pengalaman itu udah ngambil jalan yang lebih nyuri start dulu lebih cepat dibanding teman-teman yang lain di saat yang lain masih kuliah.
I already started working. Jadi waktu udah lulus kuliah, I even managed to leverage my career to the higher position gitu. Jadi not only as a fresh graduate, but I already have a professional career. Oke, cool. Yoska boleh ditanya lagi? Sekarang jadi statusnya udah berapa lama working experience yang dipunyai sekarang? Sekitar 5 tahun. Oke, cool. Kalau boleh tahu, nggak apa-apa ya. Ya, Kerjanya di mana sekarang? saat ini kerja di tech startup, industrinya consumer service, namanya Faith. Kalau pernah dengar dulu namanya Groupon. So we rebranded the brand jadi Faith. Oke. Yoska, kalau boleh dikasih constructive feedback, in my personal point of view, you did a great job. Pertama, sudah bisa tahu alasannya, tapi kayak menurutku bisa dielaborasi kayak tadi outcome-nya. Outcome-nya bukan hanya di level philosophical layer, but more practicality. Kayak dikuantifikasi gitu loh, Yoska. Yoska kan tadi bilang nih, oh udah ada nih, aku udah start duluan mulainya. For example, misalnya bilang, oh karena aku udah kerja, for example, I saving my money misalnya. Berapa kayak misalnya dikuantifikasi, atau misalnya I have networking yang orang-orang lain yang pada saat itu nggak ambil part-time ataupun kerja sampingan, mereka nggak punya itu. So basically networking-nya bisa dikuantifikasi, misalnya I have networking di berapa banyak orang, for example. Jadi not only in the level of philosophical, I mean like di level deskriptifnya aja, tapi lebih dikuantifikasi, bukan hanya quality. That's my feedback for you, Yoska. Okay, thank you, If you also read the Chevening Committee feedback, jadi bisa kalian cari nih di Google, Chevening Committee feedback, Reading Committee feedback, if I'm mistaken. Jadi mereka juga ngasih saran nih ke kita. Salah satu sarannya adalah pada saat di SI Leadership masih banyak orang-orang yang sebenarnya udah punya working experience, tapi mereka nulisin experience pada saat mereka di masa sekolah atau di masa university. Which is padahal si Chevening ini lebih prioritasin orang-orang yang punya working experience di dunia kerja in the real life. Even if the condition kalian mau nge-point out itu, tapi so that's why I ask Yoska udah punya pengalaman apa selama punya pengalaman kerja apa dan udah kerja di mana. Ada baiknya in my personal point of view, karena Yoska udah 5 tahun bekerja, kayaknya selama 5 tahun pasti Yoska udah pernah mengalami unpopular decision experience as well in your working field. Jadi kayaknya misal dicari-cari lagi atau diingat-ingat lagi, Yoska pernah melakukan dan mengimplementasikan unpopular decision apa selama di masa kerjanya. Karena mereka mau lihat your working atmosphere-nya. Oke, thank you, Kak. Yap. Itu yang tadi ya, lanjut ya. Thank you, Restu. Sering harus tetap mengambil keputusan dalam kondisi apapun. Oke. Jadi basically unpopular decision tadi, aku personally setuju sama pendapatnya si Yoska. Kayak most likely sebagai leader, calon leader, dan future young generation, and bla bla bla. Most likely kan beasiswa itu kan mencari orang-orang kayak gitu kan. Mereka mau investasi 500 juta sampai 1 miliar untuk mulain kita, biayanya ke university di UK ini, mereka mau menginvestasikan dalam tanda kutip orang-orang yang punya traits atau calon pemimpin atau apalah berdasarkan kriteria mereka. Jadi menurut mereka pemimpin itu bukan hanya bukan hanya bisa mempengaruhi orang lain untuk follow your instructions, tapi juga sometimes in a certain circumstances pemimpin itu juga kadang-kadang mengambil keputusan yang mayoritas orang itu pilih ke kiri, tiba-tiba pemimpin pilih ke kanan. So on how you manage as a leader ketika orang lain itu menentang keputusan yang mau kalian ambil. So it's something that actually they are looking for as Chevening. Dan ketika kemarin ditanya,
ke award-award yang lain rata-rata ditanya unpopular decision juga sih sama, tapi the answer will be totally different. For example, me personally, my experience, I mentioned that aku involving in association teacher professional, dan pada saat itu most likely teacher workshop itu biasanya diadakan untuk training and improving the quality of teachers. Tapi guru-guru itu ikut for the sake of dapat sertifikat aja, karena sertifikat workshop dan bla 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 itu bisa naik pangkat, bisa nambah kredit dan sebagainya. Jadi kayak mereka very easy to take it for granted. Untuk ya udah bayar workshop, kemudian keluar dan dapat sertifikat dan tujuan mereka tercapai. So ketika aku dikasih kepercayaan jadi ketua penyelenggara as a leader back then in kemarin, I mentioned that I redesign the workshop-nya. Jadi workshop-nya itu mewajibkan kayak product oriented workshop gitu loh. Jadi workshop-nya mewajibkan pesertanya itu wajib buat hasil produknya dulu. Ketika produknya di-assess dan layak, baru mereka dapat certificate. So they will not take it for granted again. Jadi mereka seriusan beneran ngikutin workshop tuh bener-bener ada value-nya, bener-bener mereka belajar. Tapi pada saat I propose the idea, most likely panitia yang lain bilang, nanti peserta kita sedikit karena mereka bakal takut nanti panitianya ribet, nanti bla bla bla. So kayak dijelasin juga on how we as a leader tackle the assumption yang dibuat oleh mayoritasnya orang-orang itu nggak percaya dengan ide kita. Misalnya aku bilang, nanti dibuat small group discussion, nanti ada mentor di tiap-tiap FGD-nya. Terus juga, in case kalau misalnya kita tunggu, kasih spare waktu selama 1 minggu, kalau misalnya guru-gurunya juga setelah workshop selama 1 minggu belum bisa dapat produknya, nanti kita bantuin lagi assessment-nya sampai benar-benar ada. Jadi mereka till the end of the day, kayak kita janjiin mereka bakal dapat sertifikat, tapi dengan bantuan kita, dan mereka tapi hasilnya juga dari mereka sendiri. Dan as a result kurang lebih ada 100-an guru kemarin dan 100-an karya, dan mereka juga kadang-kadang pas ditanyain feedback-nya, mereka bilang, aku juga nggak percaya aku di umur 48 tahun bisa nih belajar Visual Basic dari PowerPoint, for example. I'm very proud of myself. Dan aku mention that cerita-cerita itu, which is actually nggak bisa dijelasin di esai karena terbatas kan 500. So I elaborated more on how I manage the situation, dan akhirnya decision unpopular decision yang udah diambil itu sekarang udah sustainable. Jadi udah 3 kali workshop selama 3 semester, itu rata-rata product oriented, which is dari guru-guru lokal yang kemarin underestimated their skill, mereka nggak mampu buat online assessment, mereka nggak mampu buat multimedia, mereka nggak mampu, bla bla bla. Akhirnya udah ada a bunch of collection hasil-hasil produk guru-guru lokal yang which is bisa dipakai dan saling tukar satu sama yang lainnya. That a result yang bisa dikuantifikasi, dan juga secara kualitas we show you that local teacher juga bisa di-empowered. Itu jawabanku pada saat kemarin, jawaban unpopular decision. Friend of mine katanya, Kak, itu jawabannya terlalu detail, terlalu kayak I should make something workshop, bla bla bla, involving other people, bla bla bla. Nggak juga. Jadi kayak yang some people believe that leadership itu harus inisiatif NGO. Leadership itu harus jadi ketua organisasi apa, mimpin apa, bla bla bla. Padahal if you define or even redefine leadership traits itu bukan masalah posisi, tapi masalah your behavior on a certain problems, on how you solve it, dan bagaimana tindakan kamu menghadapinya when you try to cope the problem. Itu sih yang paling utama. Contohnya aja, ada award yang lainnya itu dari guru juga, tapi dia guru di international school yang pakai Cambridge bla 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 dan Pearson test apa-apa, pokoknya yang sekolah bagus lah ya. Dia bilang kemarin unpopular decision-nya, keputusannya dia mengambil keputusan di sekolahnya, kalau dia ngajar, siswa-siswanya boleh makan sama minum selagi
dia ngajar. Jadi kayak di kelas itu boleh makan dan minum, padahal most likely di sekolah itu nggak boleh kalau misalnya lagi belajar tuh makan sama minum. Dia bilang dia want to apa creating and providing as fun as possible belajar learning atmosphere and experience for the students. Jadi studentnya juga feeling relax, enjoy belajarnya, juga mereka bisa berbagi makanan dengan teman yang lainnya. Jadi kayak mereka belajar sambil makan, it's totally fine. Jadi kayak hal simple sebenarnya kita juga kadang-kadang nggak recognize nih, oh ternyata itu kind of like unpopular decision. So start from now untuk yang udah daftar chevening, kalau misalnya kalian punya kesempatan dan maju ke tahap interview, mungkin mulai diingat-ingat. Kadang-kadang kita kan kayaknya aku belum pernah deh, tapi coba diingat-ingat lagi. Apalagi udah punya pengalaman kerja yang cukup lama, pasti ada momen di mana kalian bisa menemukan your unpopular decision experience. Sometimes kalian belum bisa recognize atau even kalian nggak acknowledge itu tuh kind of a part of unpopular decision. Jadi in terms of leadership kurang lebih bakal ditanya hal-hal yang kayak gitu. Next, misalnya kayak Daniel ingetin ya, kadang-kadang kakak lupa waktu nih. Iya, Jadi iya, Kak. kayak Siap pasti. keasikan sendiri, jadi kayak oh my goodness, sorry. Santai, Kak. Siap. Oke. Jadi kayak misalnya why should chevening pilih kalian? Misalnya how would you leverage your network? What is your justification in your chosen courses? So and what is your future plan? So basically idenya kayak yang 4 esai tapi lebih dielaborasi lagi. Kayak leadership tadi tentang unpopular decision. Kayak chevening tadi misalnya outcome yang pernah kalian buat, atau misalnya kalian bisa janjiin apa nih? Karena kan pemberi beasiswa juga kayak having simbiosis mutualisme kan, kalian bisa menjanjikan bisa leverage networking dari cheveningnya buat apa aja, dan juga networking yang udah kalian punya bisa nggak diintegrated within the chevening network as well. For me personally, untuk bangun argumen pada saat interview, ada baiknya kalian buat kayak AREL, metodenya AREL, kayak buat argumennya apa atau assertionnya apa, reason-nya, kemudian why it's happen, why it exists, kenapa itu bakal ada, kenapa itu bakal impactful, kenapa itu bakal adanya implikasi. So and after that you elaborate more on the evidence, sama example-nya apa, contohnya, kemudian link back atau having a conclusion. So for example, misalnya nih, kita mulai latihan lagi ya. Leadership, misalnya ditanya, what is your leadership trait? Kalau kalian nge-define you as a leader, kalian leader yang seperti apa sih? Boleh yang mau latihan bareng? Atau via chat? Atau unmute sendiri? Iya, silakan Silakan. teman-teman. Nanti Jangan sampai Kak Akbar pilih aku lagi. Nanti kalau bisa aku giving a feedback in my personal perspective, I will do that. Go. Silakan teman-teman. Bisa via chat juga, bisa langsung di unmute, nggak apa-apa. Mumpung ini kesempatan istimewa dan spesial, langsung dikasih feedback kayak gini. Jadi use it wisely. Siapa? Silahkan. Atau di chat mungkin. Jadi kalau Daniel, leadership traits-nya apa nih? Wadadau. Apa ya, Kak? Aku nggak tahu karena banyak banget, belum terlalu banyak pengalaman dibanding sama kakak yang udah hadir di sini sih. Tapi kalau misalkan aku boleh ngomong, mungkin selama ini kayak aku udah berada di beberapa posisi sebagai leader juga. Salah satu yang maksudnya garis tengah yang bisa aku tarik adalah aku sangat very observant gitu. Jadi lebih yang kayak nggak birokratis banget, tapi yang lebih kayak hearing what other people have to say gitu, baru kayak mencampurkan ide-ide. Jadi lebih yang kayak bukan laid back ya, lebih yang kayak di belakang layar gitu, Kak. Gitu. Itu kan kalau misalnya pakai sistem AREL baru sampai A sama R kan, baru reason-nya nih. Example-nya apa nih? Example-nya, Contohnya nih ya? pada suatu hari hiduplah seorang Daniel.
Heeh. Apa ya, mungkin pas aku mungkin, karena kan aku punya NGO aku sendiri juga, cuman di bidang lingkungan, dan Cool. itu tuh mhm, dan itu tuh di kampus, dia jadi kampus based community gitu. Eee, jadi kalau aku punya dan kalau misalkan kita mau instill kayak passion tentang lingkungan kayak, "Oh, you have to stop using plastic straw and yada yada," itu kan agak susah ya, Kak. Jadi nggak bisa Hmm. di-force sesuatu yang kayak gitu. Jadi aku lebih yang kayak bekerja di belakang terus hearing what they have to say about kayak, oh ini jadi lebih open minded aja terhadap kayak apa namanya inputs and confrontations of like, oh ini kayaknya komunitas ini kayaknya nggak harus kayak gini. Jadi lebih kayak di belakang gitu Kak, accepting like what people, especially my members have to say gitu. Jadi Hmm. apa namanya kayak gitu sih Kak. Aku bingung nih mau jawabnya kayak gimana. Belum Egaliter nyiapin ya, apa-apa. egaliter ya, egaliter ya. Mm-mm, So mungkin gitu. as a result hasilnya apa tuh outcome-nya? Setelah kamu melakukan hal-hal tersebut, as a result apa? Outcome-nya Member jadi kalau atau aku orang tanpa disuruh lagi, mm-mm, jadi tanpa ditanyain deadline mereka sendiri yang nggak keenakan. mhm, bener banget, Kak. Jadi aku tuh, dulu aku punya kayak value kalau misalnya kalau untuk bahas khusus masalah lingkungan itu kita nggak bisa force, Kak. It's not an issue of force gitu. Kita nggak bisa paksa mereka untuk kayak use plastic straw and yada-yada. Tapi karena dengan aku kayak open conversations behind the screen sama mereka, mereka jadinya lebih kayak open kalau ngobrol di diskusi gitu. Terus mereka lebih passionate. Akhirnya mereka melakukan itu sendiri tanpa aku suruh. Jadi walaupun mereka keluar dari komunitas lingkungan, aku udah berhasil nge-instill the value of like eco-friendly ke mereka gitu. Itu sih kayak yang aku proud sampai sekarang gitu. Yap, 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 yap. Mm-mm. Bagus, bagus, bagus. Jadi, kalau misalnya jawab sesuatu itu kan jadi menurutku, Arel method ini sangat sangat keguna. Jadi ketika jangan stop di level reasoning aja, tapi having example and link back itu really important. Jadi biar satu kesatuan arguments-nya. And Daniel tadi udah kasih contoh, sangat bagus, dan especially kayak bisa di-contextualize gitu loh, kayak ada grounding-nya. For example, kayak orang-orang di Indo ini nggak bisa nih disuruh-suruh tipikalnya. So, jadi kayaknya traits yang aku punya sangat suitable dan fits into tipikal orang-orang di Indo, misalnya. Jadi bukan di level paksain, tapi di level kayak mereka sadar diri sendiri. Tapi nanti bakal ditanya tuh, apakah ada contoh, misalnya harus dipaksa misalnya, kapan 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 sih apakah kamu nggak pernah maksa? Terus pernah nggak kamu punya pengalaman, leadership tapi ujung-ujungnya kamu marah for example, kamu maksa on how you manage it. Jadi kayak yang lebih, mengelaborasi lagi, ditanya lagi. So that's why, eee, kayak punya backup plan gitu loh Daniel. Jadi bukan satu argument aja pertanyaannya, what if kalau misalnya gimana? Enggak, Kak, lanjut, Kak. Oke, jadi kayak what if, it not works? Even if the condition misalnya yang Daniel sajiin tadi it doesn't work, what will next? What will you do? Selanjutnya apa sih misalnya? Konteksnya apa sih? Atau misalnya even, oh mungkin karena community base yang saya ada ini, you try to contextualize within your experience. Beda nih kasusnya, mungkin kalau misalnya aku ngadepin orang-orang yang dalam tanda kutip, quote and quote, "keras kepala," I will have a rules, I will have, policy-nya lebih jelas, reward and punishment-nya jelas, jadi they try to incentivize-nya lebih jelas juga, kayak gitu. So, it make you menjadi leader yang tahu posisi. So, it defines you kayak orang-orang yang pemimpin yang, tahu menempatkan diri, for example. Jadi kayak yang it's really good karena try to contextualize dengan community base kalian di mana tempatnya, karena nggak bisa kita typically langsung bilang Indonesia as a whole, itu terlalu berat, tapi kayak contohnya aja di community base kita aja, as simple as like that. Jadi in my experience, I mentioned that I define myself as empowering. Jadi kemarin itu pernah ambil tes GALAP. Jadi kayak misalnya kalian bisa cari nih GALAP, GALAP, GALL
UP, Galap. Galap itu kayak sejenis psikotes gitu loh, kayak ngedefine kalian itu sebagai personality, ada kayak natural personality yang top strength kalian. Instead of mikirin your weaknesses, lebih baik kalian fokusin on your top 5 strength gitu loh. Jadi kayak I mention that kalau misalnya aku secara scientifically proven by Gallup, kalau misalnya aku ini typical leadership yang empowering, yang which is kalau misalnya orang-orang dekat aku ngerasa mereka diberdayakan dalam tanda kutip. Mereka berani keluar dari comfort zone. So that's why I initiated my digital education community to provide local teacher a platform to integrate and update their knowledge about educational technologies. The reason why I empowering, kan levelnya ini empowering nih. Contohnya apa? Aku nanya temanku, aku promote, I having a commitment with others, terus value every member voice. Kemudian nanti di akhir, ketika udah dapat member, kita karena ini kasusnya adult education dalam tanda kutip, orang-orang yang udah established jadi guru-guru, jadi bukan ngajarin satu orang ngajarin, tapi kayak sharing to one another. So we share our best practices yang udah pernah ada, yang pernah kita lakuin, kemudian jadiin refleksi bareng-bareng. So I mentioned that my empowering skill to other itu lebih kayak having a platform to gather other teachers' voices and experiences, kemudian mereka belajar bareng-bareng. I mentioned that what I've did, jadi selama digital education community ini aku buat teaching challenge, guru-guru daerah lokal bisa buat video pembelajaran interaktif, kemudian juga buat kayak TED Talk-nya guru-guru, bincang guru. Jadi we provide terms yang banyak banget tentang digital parenting, sex education, mental health issue, yang ngajarin tentang guru-guru raise the awareness about the current issue yang tentang perkembangan teknologi sekarang, bagaimana teknologi ini berdampak untuk perkembangan psikologis siswa, dan bagaimana guru-guru sekarang lebih updated within the masalah dan kasus-kasus yang ada. As a Limbak, I believe that my empowering skill tadi bisa achieve the teacher empowerment at least in my community base, dan juga guru-guru bisa lebih tahu pembelajaran dan metode pembelajaran yang lebih efektif dan efisien. So that's my leadership traits. Kemarin pas di esai, I mentioned my 3 things. Jadi aku bilang I am strategic, kemudian dikasih contoh strategiknya apa, kasus situationnya apa, task yang diberikan apa, aku involving in educational policy dari dinas pendidikan setempat untuk buat regulasi tentang illiterate society, kemudian outcome-nya ada kurang lebih ribuan orang-orang yang masyarakat buta aksara itu ikut PKBM dan terregistered jadi member of National Registration Education Data. Kemudian angka indeks pembangunan manusia dari kabupatenku dari kemarin di Sumatera Selatan itu peringkat terakhir, kemudian naik 2 peringkat setelah adanya public policy itu. That's define myself as a leader yang strategik. Terus juga aku bilang aku orangnya inisiatif, having a lot of ideation. I mentioned that I involved in a certain teacher association, kemudian I conduct teacher workshop and bla bla bla. Kemudian at the end of the day kurang lebih ada 35 sekolah yang termanage dan guru-gurunya untuk menghasilkan produk-produk pembelajaran yang inovatif. So kayak kasih contoh di berbagai angle. Karena for me personally, I have like personal burden gitu loh. Apalagi kemarin pada saat ditanya mentor, most likely people don't believe that kenapa. I should also answer to myself juga, kayak refleksi diri juga sih, kayak questioning myself, kenapa guru SD yang ngajar di daerah desa butuh S2, S2-nya lagi keluar negeri lagi. Can you imagine that? How it's important, you need to justify kebutuhannya itu buat apa sih? So for me personally, bukan hanya my personal interest want to study abroad, tapi kayak I bring and represent my community. Kayak yang masalahnya ini bukan masalah my personal, aku pengen belajar ke luar negeri aja karena ya udahlah belajar aja. Udah capek aku kerja 5 tahun terus bosen di desa. Tapi kayak I bring
bukan my personal problem only, tapi juga my community problem yang bisa kalau diharapkan setelah nanti pulang bisa bantu nge-solve the problem. Not automatically, tapi at least I can contribute more setelah nanti dapat exposure di UK academic. Seperti itu sih. That's also the reason why, like I told you before, kenapa Chevening mau ngeinvestasiin orang individual 500 sampai 1 miliar untuk biayain kuliah 1 tahun di sini. Next, in terms of networking, kalau kemarin ditanyain networking itu menurut kalian apa sih kayak gitu? Seberapa penting sih networking kayak gitu? Atau misalnya networking apa aja yang kamu punya, kemudian nanti dampaknya setelah kalian kepilih jadi Chevening Awardee, bisa nggak networking yang ada itu bisa improving your skill in terms of networking? Atau misalnya networking skill yang kalian punya apa? Misalnya kalian open to other people, very easy going misalnya. Kalau kakak personally, I'm not typical type of person yang kayak gitu, yang mudah kenal orang dan mudah percaya. So I mention myself as I believe that networking itu reciprocal, so it should be connect and collaborate, bukan hanya di satu sisi. Kita ngerasa kakak kenal Daniel, tapi ketika Daniel tanya, Daniel kenal Kak Akbar nggak? Oh, aku nggak kenal. It's not networking at all. So basically itu bukan cinta bertepuk sebelah tangan, tapi harus kedua-duanya saling mengenal. So basically, I mentioned that my networking skill itu ketika aku involved dan diajak oleh my dinas pendidikan di kabupaten kotaku untuk menjadi menjadi ketua pelaksana, jadi team member dari public policy yang dibuat orang-orang di sana, terus juga fundraising yang diadain itu. Jadi I mean like aku punya, I already have a support system. If I want to change the curriculum or even design, I mean like inside of the government, I already have the connection on it. Jadi bukan di level, karena for me personally untuk ngubah kalau misalnya being di luar pemerintah it's totally fine, tapi personally karena statusnya kakak sekarang civil servant, which is I already inside the government, so I should strengthen my argument in terms of I already make a networking within the inside government. Kayak I involve basically banyak kegiatan-kegiatan yang diadain oleh local education office yang ada di kabupaten kota, which is ilmu-ilmu yang kakak nanti dapatin di UK, I can channeling my knowledge, my skill, my networking itu very easy karena udah ada channelnya nih dari local government-nya. Kayak udah ada experiences on how to manage, on how to collaborate with typical type of local education office. Kayak udah tahu nih seluk-beluk gimana kerjanya. Instead of kalau misalnya kakak bilang kakak belum pernah kerja kayak aku, mau membuat perubahan tapi stand alone sendirian aja. It's something that actually quite tricky as well. So that's why I already have a trust dari local education office. I also understand on how the bureaucracy works. So it should be win-win solution. I know. Even itu nanti ditanya, apakah nanti ide-ide ataupun misalnya proposal yang mau kamu ajuin setelah nanti pulang, kamu mau buat ide ini, apakah nanti your local government bakal support nggak? Oh, I already understand, kayak aku udah kasih nih track record banyak ide-ide yang awalnya nggak dipercayain, kemudian nanti bisa dijalan. Even more kayak already having a friend with them. Jadi kayak, oh, okay, it's really feasible. Kalau misalnya nanti setelah pulang dari UK, I can create something. So basically, it kind of like seeing your track record, kayak kejelasannya apa. In terms of RL, misalnya kenapa mau pilih study A di uni A instead of B, C, sampai Z. Itu kan pilihannya banyak banget sih. Coba yang mau bantu jawab specifically, kayak latihan aja di essay kalian. You also can
ditanya 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 uninya apa, terus kenapa mau pilih uni itu, boleh via chat atau langsung ngomong. Atau nanti Daniel lagi nih. Waduh, aku belum apply, jadi aku yang angkat tangan. Oke, that's a good reason. Reasonable. Valid ya, valid. Kakak-kakak sekalian mungkin yang udah apply juga bisa sekaligus kayak sharing juga biar kayak tahu untuk justify-nya lebih valid lagi gitu kali ya Kak, biar bisa dikasih feedback juga. Silakan kakak-kakak mau di chat juga boleh. Apakah ada atau nanti aku pilih lagi tapi aku nggak tahu nih siapa. Deg 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 jantung mau Deg, deg, lepas deg, nih. deg, 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 deg. Santai aja guys, santai aja. Oh, Mas ada yang Daniel boleh mau. nanya nggak? Boleh, Boleh, sure. boleh. Sure. Kak Akbar, sorry, sebenarnya saya masih agak blur terkait yang R di sini, R di baik tadi di leadership maupun di networking ataupun di studies ini kan dia reason kan. Jadi pertama argumennya itu baiknya kan kita nyebutin kayak misalkan leadership skill atau networking metode yang kita punya gitu kan. Kemudian di reasonnya itu kayak gimana ya Kak? Tadi kayak misalkan as a friend itu maksudnya gimana ya? Atau Oh, I see. Oke, cool. iya Jadi I atau define promote. myself, yap. Oke. Jadi kayak I define myself itu as empowering. Jadi kayak traits, karakteristik sebagai leadership, aku nih orangnya empowering nih. Reasonnya kenapa aku ngejelasin kalau aku nih empowering? Karena aku empowering itu kayak kita memberdayakan teman-teman lain loh, bukan nge-instruct, lu harus ngelakuin A, B, C, D, bla bla bla. Tapi instead of aku tanya dulu. So that's why I typical of empowering karena aku menanyakan kesediaan temanku dulu untuk melakukan sesuatu. Aku kayaknya punya ide deh, kayaknya mau buat platform ini. So there is a reason kenapa aku claim myself. I have assertion kalau misalnya aku ini punya empowering skill as a leader. Reasonnya kenapa aku ngedefine myself as empowering people, karena aku sebagai leader, aku menanyakan dulu, aku nge-promote, aku buat komitmen bareng-bareng, terus juga aku value every member's voice, karena nanyain satu-satu teman-teman mau dibawa kemana nih digital education community. Terus juga sharing best practice, kayak setiap orang itu menceritakan pengalaman mengajar mereka pakai educational technology di kelas, bukan hanya kebaikannya saja, tapi kekurangannya, which is bisa jadi reflection satu dengan yang lainnya, which is itu empowering. Bukan hanya kayak, hey menurutku pakai yang A aja yang paling bagus nih, kemudian yang lainnya pakai A semua. So that's not empowering at all. So I define myself empowering because yang lainnya juga punya value voice yang sama. Jadi reasonnya kenapa claiming empowering itu tuh valid, karena aku as my friend, aku promote bareng-bareng, having a commitment, terus juga dengerin pendapat orang-orang lain. So that's why klaim dari empowering itu reasonable karena ada alasannya. Why you justified as a leader yang punya empowering skill. Contohnya apa? Kayak Daniel tadi kan ngasih contoh, kita baru di level argument sama reason kan, belum sampai di evidence. So basically elaborate more, kenapa sih kamu bisa ngeklaim kamu itu empowering dengan cara nanya teman? Oh contohnya, aku banyak mainly activities dari digital empowerment, digital education community itu dengan ada kegiatan ini, ada kegiatan ini, ada kegiatan ini, as a link back, conclusion, so that's why aku bisa do myself kayak melakukan teacher empowerment di daerah yang community base yang aku lagi development. Siap, Kak. Karena I did my empowering skills. Jadi kayak the reason. Cara strategi yang paling mudah adalah always asking why. Why? Empowering. Kenapa empowering? Oh kan aku ngelakuin nanya temen lah. Kenapa itu terjadi? Kenapa why? Terus tanya. Example, kemudian di link back-in, di konklusiin.
Reciprocal juga at the same time sama. Networking itu harus kedua belah pihak, harus connect and collaborate. Kalau misalnya belum pernah kolaborasi, itu belum networking, I mention it. Kenapa? Ya kayak tadi, kalau misalnya ngerasa, aku kenal Daniel terus tiba-tiba pernah ngelakuin apa sama Kak Akbar, bukan networking. So that's why I define networking itu udah pernah melakukan kolaborasi bareng. Kayak it means that kenapa hal itu terjadi? Ya karena kita bisa sharing bareng, pernah facing the same problem, challenge yang sama, bisa tahu nih watak baik dan buruknya terhadap seseorang. So I call it as a networking. Dan itu kayak kalian nggak harus nanti misalnya masuk interview harus mention reciprocal untuk bisa masuk jadi chevening. I mean like you should looking for your own networking value gitu loh. Menurut kalian networking value itu apa sih yang di diri kalian? Instead of kayak jadi I only giving my personal experience, mungkin aja bisa sama, atau misalnya kalian bisa flashback lagi nih, refleksiin lagi ke pengalaman-pengalaman sebelumnya. Networking aku apa ya value-nya gitu loh. Misalnya kalian value-nya lebih ke arah yang curhat, misalnya ngobrol intense, for example. Not doing, misalnya nggak harus kolaborasi, ya it's totally fine. Like I told to you before, kayak misalnya unpopular decision yang kakak mention pada saat interview kemarin, aku terlalu ribet buat teacher workshop bla bla bla. Ada teman-temanku yang lulus juga, dia mention buat ini aja rule untuk memperbolehkan makan, which is actually quite simple kan, tapi it's totally fine kalau misalnya validasi reasonnya ada dan itu benar-benar diri kalian. So just be yourself, be genuine, and looking for your value. Kadang-kadang juga ini juga penting sih, most likely kayak banyak juga kakak dapat DM dan nanya, Kak aku udah kesekian kali nih gagal. Me as well, kayak beasiswanya juga bukan hanya kita dapat sesuatu, tapi kayak refleksiin diri gitu loh. Kayak mungkin in beasiswa E kalian nggak dapat, mungkin bukan karena kalian kurang bagus, atau memang karena kompetitif sekali dan kuotanya kurang, atau mungkin memang karena si traits yang kalian punya, value yang kalian punya ini nggak fit in dengan pemberi beasiswa gitu loh. Just looking for other provider beasiswa yang kira-kira sama dengan kalian. As long as you are not give up, I believe that bisa dapat sih. Dan improve ya, evaluasi diri. Jangan melakukan kesalahan yang sama. Baik, terima kasih Kak Akbar. Sure. I hope it works and answer the question. Also, terima kasih. Also, Kak Akbar ini sepertinya aku lihat di chat udah banyak yang bertanya. Ini Kak Akbar mau menyelesaikan dulu presentasinya atau kayak as we go aja atau gimana? Kita selesaiin dulu. Kita yang study dulu, coba yang study dulu. Oke, boleh. Adakah yang mau sharing berdasarkan esai kalian? Alasannya apa sih? Ayo. Nggak gigit kok. Daniel juga nggak gigit kok. Seru nggak? Lanjut ya, Daniel ya. So, basically my argument kemarin, I mentioned that karena I took most likely tentang digital education, digital technologies, and education and technology. Jadi kayak I mentioned that kalau sekarang nih ngajarin anak-anak zaman sekarang, anak zaman now, digital native itu beda loh caranya. So juga mereka harus di prepared for 21st century skills. Terus even sekarang aku mau ngisi loophole gitu loh, kayak nge-bridging kebutuhan sekarang dan status quo yang which is sekarang belum ke fulfilling. And I want to be aspired to be bla 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 misalnya. Evidence-nya apa? Sekarang misalnya ada urgency cases di Kementerian Pendidikan, ada yang namanya Digital School yang memberikan fasilitas laptop satu siswa satu laptop itu untuk daerah-daerah rural area, daerah-daerah 3T. Nah, aku mau loophole and bridging the idea of that. Karena sayang kalau fasilitasnya udah ada, sometimes kasusnya orang-orang di Indo ini fasilitas udah ada tapi nggak dimaksimalisasi gitu loh.
especially monitoring-nya kurang, assessing-nya kurang, terus juga desainnya kurang. Karena di level pusat itu bagus public policy-nya, tapi di level lokalnya belum ada nih yang ngisi. Karena orang pusat belum mau nih turun ke bawah, yang benar-benar ke bawah untuk monitoring dan lain sebagainya. So I want to devote myself untuk fulfilling the loophole yang ada. Terus juga kepengen ngelihat belajar itu semenyenangkan main game. Most likely anak-anak sekarang suka nge-YouTube, main game on how we creating the material as innovative as fun as possible. Terus ditanya kemarin, emang di desa anak-anaknya ada teknologi kayak gitu. Firstly, I mention issue of facilities and technology itu no relevant at all karena bakalan ada yang bantuan dari Kemendikbud tadi. Kedua, jadi di sekolah kayak udah ada tuh fasilitas, tinggal kayak nge-empowering local teachers sama yang managingnya itu belum ada nih, karena masa ya siswanya lebih hatam daripada gurunya, enggak juga sih. Kayak itu kayak I mean like as at least the teacher having the eagerness untuk learning the technology. Terus yang kedua bilang sekarang kan HP siswa-siswa udah ada nih, HP yang kayak affordable gitu loh. Jadi kayak instead of siswa yang punya HP mainin untuk for entertainment purpose only, kenapa nggak juga ditarik idea yang punya smartphone tapi for educational purposes. So that's why Linkback yang ini bukan hanya konklusi, so that's why I took major A di uni A ini gara-gara ada provided modules. Misalnya kemarin di Leeds University that I took itu ada yang namanya mata kuliah fokusnya tentang gamification, which is belajar ngegame tapi ada ilmunya gitu loh. Kayak kemarin dibaca, kenapa anak-anak zaman sekarang hafal nama-nama Pokemon, Digimon dan sebagainya, which is yang seratusan itu mereka hafal sampai evolusinya. Tapi kalau misalnya materi pembelajaran itu susah mereka ngapal ya, karena there's no challenge at all. Designing challenging-nya, kemasannya, terus juga materi-materi pembelajarnya itu kayak cuma sebatas kognitif. Sedangkan kalau ngegame kan mereka kayak challenging, ada tantangan yang which is kalau mereka gagal itu bukan mereka give up, tapi mereka makin kecanduan kan. So modulnya tentang gamification yang di-provide oleh Leeds itu, aku mau belajari lebih lanjut kayak itu. But instead of sekarang kenapa pilih HAL, walaupun kemarin LOE-nya dapat Leeds sama HAL sih, which is Leeds sama HAL itu sebelahan, tetanggaan cuma 1 jam jaraknya. Tapi ngambil HAL, karena di HAL ada mata kuliah tentang digital technologies yang bahas tentang digital wisdom. I think it's really important karena somehow teknologi itu kayak overrated gitu loh. Kita kayak seolah-olah seluruh masalah hidup ini akan diselesaikan dengan bantuan teknologi, which is menurutku itu lebih wise in terms of as memang ke depan, tantangan ke depan nanti bakal ada exposure banyak tentang exploitation in terms of technology, quote and quote. So that's why harus ada orang yang paham tentang bagaimana metrics dan deciding and also assessing kapan sih teknologi ini bisa dipakai, which is bisa membantu atau enggak. Even kasusnya udah dibahas kayak apakah tahun 2050 guru-guru akan diganti oleh robot misalnya, for example. Is it something that actually very wisdom or not? Why a double interaction kayak misalnya face to face masih very important. Even kayak sekarang virtual vet itu exist, kayak mereka udah capek ngobrol sama teknologi dan lain sebagainya on how to maintain it. So that's why I prefer to choose Hull University instead of Leeds sama Bristol, which is kemarin aku dapat LOE-nya 3. Jadi for your information, ini ya spoiler. Kalau misalnya kalian udah masuk ke shortlisted list di bulan Februari, kalian daftar uni nih, misalnya daftar uni, mention aja. Aku kemarin strateginya aku mention I'm already on the stage of shortlisted interview chevening. Automatically langsung dapat gitu loh LOE-nya. Kayak yang mereka juga dapat LOE itu menurutku nggak sesulit dapat beasiswanya karena we have the bargaining power as international student gitu loh. Mereka butuh kita dalam tanda kutip. Karena biaya kuliah international student bisa 2 sampai 3 kali lipat daripada lokal.
Terus yang kedua, having international student bisa naikin ranking uni. Terus yang ketiga, ya kita butuh lah, mereka butuh kita, kayak santai aja kayak gitu loh. Untuk daftar uninya. Jadi jangan takut kalau misalnya mau dapat ditolak. Tapi temanku ada juga sih yang ditolak Leeds sama Bristol. Tapi having the probability-nya tuh lebih besar. Tapi dan menurutku personally lebih sulit dapat beasiswanya, which is kita harus prepare-nya lebih banyak instead of kalau misalnya udah fulfilling all requirement kayak IELTS-nya, esai-nya, terus ngisi-ngisinya, even lebih sulit dapetin chevening-nya menurutku daripada dapat kuota di kampusnya. That's my point of view again, my personal experience. Next, so that's why jadi semua yang ada di ini tadi ini related nih untuk ke community needs sama institutional needs, kayak ada isunya. Terus ditanya, terus nanti dielaborasi lagi biasanya, untuk mengetahui seberapa passionate kalian di bidang yang kalian ambil. Misalnya nih, kasus terkini in terms of national issue sama international issue di bidang kalian apa misalnya. Jadi kayak you need to update the news in terms of scale yang di jurusan kalian gitu loh. Even further, kayak aku kemarin nggak nyangka kayak mereka nanya, "Oh, gamification itu gimana ya bentuknya?" Kayak, oh contohnya, untungnya aku udah baca. Karena kayak yang kalau di UK kalian cari uninya, kemudian cari modulnya, even kayak all the information itu already provided gitu loh. Kayak kita nggak beli kucing dalam karung. Jadi kayak semua tuh udah jelas, even assignment-nya berapa persen, tugasnya apa aja. Even kayak ditulis juga kalian ada field trip-nya, for example, ada internship-nya, ada fasilitas apa. Jadi itu bisa kalian mentioning kayak, oh ini uni, walaupun misal nggak ranking berapa puluh besar dunia, atau misalnya the best uni di UK, tapi sangat inline dan relate with my passion. It's totally fine. Jadi kayak jangan insecure karena uni aku kayaknya ini deh. Uninya nggak terlalu, mereka nggak looking for that. Mereka malah karena mereka juga percaya setiap UK di uni itu kayak punya spesialisasi khusus masing-masing gitu loh. Walaupun misalnya di uni A secara ranking dunianya nggak terlalu bagus, tapi di jurusan yang kamu mau pilih itu udah kayak notable gitu loh, udah kayak yang outstanding gitu in terms of research-nya banyak, atau misalnya ada research center yang very focus on your field. Jadi itu kelihatan kalau kalian benar-benar research, elaborasi, dan benar-benar kalian passionate on your field, bukan yang di level ya uninya ranking ini bla bla bla, terus juga London besar kotanya, for example like that. So bukan yang di area narrow and surface argument, tapi kelihatan orang-orang yang argumentasinya benar-benar dielaborasi. In terms of future plan, I mentioned that being a curriculum designer, education consultant, apa juga mau leading a teacher training, dan ini kayak harus ada visibility-nya gitu loh. I mentioned that being a teacher trainer ini dan conducted teacher training as a short term, misalnya dalam 10 bulan aku mau training 500 guru dengan kolaborasi bareng Indonesian Teacher Association, which is I already involved in it, dan aku dipunyai kepercayaan untuk jadi ketua bidang itu. Kayak okay, that makes sense if I will implement these ideas gitu loh. Karena udah involving on that. Terus I want to be a curriculum designer karena I already mentioned that aku juga punya pengalaman kerja bareng local educational office, which is actually okay, kayak masuk akal. Mungkin kalau misalnya nggak masuk akal ketika aku mau mention, aku mau jadi staff di Kemdikbud, which is aku nggak punya network di sana, aku nggak punya relevant experience di sana, kayak it's kind of like, ya mimpi boleh, tapi yang kayak it should be very realistic. At the same time, kayak yang you should also understand yourself, your capability and capacity itu sebatas mana sih? It's totally fine. Misalnya mau selevel sekolah, selevel community aja, selevel kabupaten aja. It not should be national level. Tapi
isu yang dibawa harus national level. You know what I mean? Kayak kakak bilang, national levelnya itu kasusnya digital nih. Tapi yang very concern on local development itu kurang belum ada nih. So that's why I want to fulfill the loophole yang ada sekarang, which is sekarang kayak kasusnya nasional tapi ruang lingkupnya lokal. You got what I mean? Kayak yang it should be very intertwined gitu loh, kayak yang hand in hand, and harus ada linearitasnya. So basically concernnya di attack preparation di masa transisi, apalagi sekarang COVID. Mungkin kakak juga kepilih gara-gara exposure COVID sih. Kalau misalnya kayak nggak ada COVID ini, kok syukur ada COVID ya. Kayak I mean like sekarang orang-orang mulai notice nih kemampuan educational technology itu is really important for teachers. Kayak orang Indo ini kalau nggak notice, kalau nggak bener-bener kepepet, kalau nggak bener-bener urgent gitu loh. Ya udahlah masih ngajar tradisional aja lah, bla 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 bla. Tiba-tiba COVID malah kemampuan melek teknologinya udah dari riset juga, kemampuan melek teknologi dan engagement dari guru-guru untuk mau belajar teknologi skill itu lebih meningkat karena keterpaksaan tadi kan, keterpaksaan administrasi, keterpaksaan melakukan tugas, job desk-nya dan sebagainya. Jadi kayak kayaknya juga interviewernya juga nge-assess, oh ya ini benar-benar isu benar-benar lagi happening nih. Evidence-nya, I mentioned that ilmu-ilmu yang didapat kayak TPAC, teknologi pedagogical assessment dan bla 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 itu content knowledge dan bla 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 yang ada dapat dari UK, dan skill kurikulum yang didapatin di sini, networking dari yang chevening itu bakalan helping me in implementing a future impact in terms of educational project, mulai dari kerja bareng NGO, mulai dari kerja bareng sama professional association, dan juga kerja bareng sama di dinas pendidikan. So my future plan is kind of very scope-nya sangat kecil. I mention it sangat kecil karena I only mention di level kabupaten dan provinsi, bukan di level nasional. Tapi I already did myself kayak I having a track record. So kayak udah punya nih levelnya, scope-nya biasanya cuma sampai 300 orang yang biasa dilatih dan bla bla bla. Setelah dari pulang UK, I want to scale up my impact. So that's why I need this scholarship. So that's why I need this study in the UK. So there's a justification why it should be needed for me personally and also institutionally. Bukan hanya my personal growth, tapi juga kayak ada impact yang bakal dibawa setelah pulang. I hope do so. Even kayak beban moral juga sih. No, it's fine. Even sampai sekarang juga dinas pendidikannya masih kontak karena I already did lagi ngedesain jadi NGO yang kakak bangun, Digital Education Community, lagi kerjasama sama dinas pendidikan untuk creating program juara Jumpa Via Suara. So creating a local radio as tools sebagai ngajar selama masa COVID ini. Jadi masih monitoring sama tim NGO dan pemerintah lokal. Research more, focus on UK government priority. Kebetulan education masuk, even education yang masuk itu focusing on what is that? Bahasa Inggris, kemampuan bahasa Inggris. Tapi kebetulan yang di angkatan kakak ada 3 orang guru, tapi mereka fokusnya leadership semua tuh, leadership and educational policy. 1 Kalimantan, 1 Aceh, 1 kakak Sumsel. 3 orangnya represent the education. The rest of that kayak diverse, kasusnya beda-beda. Terus baca ulang lagi study plan. I do believe that karena keterbatasan word, kayak kalian nggak ngejelasin modulnya terlalu banyak, assignment-nya, research project-nya, fasilitas dari uninya, do mention it. Apalagi kalau misalnya ada beberapa chevening partner yang university-nya, university representatifnya akan jadi interviewer kalian. You know what I mean? Kalau misalnya kalian pilih kayak Warwick University, itu nanti akan ada
representasi dari kampus Warwick-nya yang jadi interviewernya. Kalau kalian nggak tahu misalnya di sana ada research center-nya, kalian bakal malu. Kalau kalian nggak tahu profesor yang bagus di sana in terms of your field, kalian bakal malu. So mention it. So jawab benar-benar kalian tuh very passionate di University of Warwick, for example. Jadi research on your university. Terus future plan, Indonesian government initiative, like I told to you before, kayak sekarang Indonesia government-nya lagi happening apa nih, for example renewable energy goes to what misalnya, tapi belum ada nih orang-orang yang isi kayak gitu. Atau misalnya di Indonesia belum ada nih jurusan yang very focus on digital education, for example, which is ada alasan yang kita mau keluar. And update case study in your field. Like I told to you before, update the news, current issue, even kayak simple mention aja nih cari aja jurnal-jurnal terkini yang, karena to be honest kita mau jadi dalam tanda kutip ini mau masuk ke dunia akademisi ya. Jadi kalian kalau misalnya riset kasus jurnal-jurnal terbaru sama juga orang-orang yang really happening on your field gitu loh. Jadi isunya, kasusnya, ideas-nya, terus juga pro and cons-nya, you should update case study yang ada in your chosen field. Making a draft with your script. Kalau kakak personally, I have a mentor, ada 2 mentor. Pertama kemarin dari lulusan Monash University, dan dia juga punya jurusan digital technology juga, sama. Terus yang kedua orang yang non education. Jadi kayak karena sometimes interviewernya belum tentu sama background-nya dengan kita. Jadi kita harus having a generic argument tapi at the same time kayak make it very understandable gitu loh. Nggak terlalu, kalaupun mau pakai termin-termin khusus harus dijelasin apa maksudnya. So misalnya kalau kakak berarti non education people itu bakal understandable what I said. Nah, most likely people nyaranin pakai mirroring kayak misalnya ngomong di depan itu. Kalau me personally, kalau aku lebih prefer ke recording sih. Kalau nge-recording kayak bisa diputar ulang lagi, terus salahnya di mana. Ada tipikal orang, it's also important to understand kalian itu tipikal orang yang gimana. Ada tipikal orang yang sudah nulis ideas-nya aja, poin-poin bullet point-nya aja sudah bisa dapat ngalir. Ada tipikal yang harus menghafalkan A to Z. Kalau misalnya kalian tipikal yang menghafalkan A to Z, make sure hafalan kalian itu very natural. Nggak kelihatan ngapal gitu loh. Gimana caranya? Latihan sesering, karena kakak tipikal yang harus ngapalin A to Z. Tapi the worst case scenario is that ketika pertanyaannya impromptu, I mean like it's unpredictable, kalian harus able to answer it at the same time. I mean like masuk akal. Dan preparing, kalau misalnya tanyaan ini, mereka nggak bakal ngedebate sih. I mean like mereka nggak bakal kayak ngejatuhin argumen kalian, tapi mereka always questioning why it's important, why it's justified. Dan kadang-kadang itu buat kita ngerasa, oh iya ya, nggak terlalu penting ternyata argumenku ya. Oh iya ya, ternyata reasonku untuk mau kuliah ke luar negeri ini not as essential as that, kayak gitu. Oh iya ya, ternyata study case, ternyata aku belum tahu banget nih kasus yang ada di my field. Jadi kayak yang please prepared at least 3 skenario gitu loh. Jadi misalnya satu pertanyaan, having 3 skenario. Kalau misalnya ini kalian jawab A, nanti ditanya lagi jawabannya bakal apa. Nanti ditanya lagi jawabannya bakal apa. The thing that I can assure you guys, interviewer nggak mungkin misalnya nanya satu pertanyaan, langsung stop, langsung lanjut ke pertanyaan kedua. They will elaborate and questioning more dari jawaban kalian. So that's why mereka bakal menilai, assessing your kemampuan dan benar-benar your quality on how you react
on how you answer those questions. Speak slowly but confident. Practice make perfect is really quite cliche, tapi kayak yang there's nothing to do. Kita harus ya ujung-ujungnya mau belajar. Dan yang paling penting having a feedback is really important. Dan menurut kakak tipikalnya ya kayak drama startup sih, ada feedback yang mentor yang ngomongnya pedes, tapi don't take it very personal. Tapi daripada itu kakak juga kemarin di pedes-pedesin tuh sama alumni Monash tuh. Tapi kayak yang I'm glad, kayak yang ya seneng karena ujung-ujungnya kayak sadar diri gitu. Oh, oke. I need more preparation. Aku harus prepare lagi nih, skenarionya kurang cukup nih kalau misalnya ditanya ini belum bisa nih. At least kayak I also have give you a room. At least kalau misalnya kita bisa convincing our ideas secara terstruktur dan bagus, at least kayak kita belajar aja lah, belajar buat orang tuh percaya dengan ide kita gitu loh. Kayak kalau misalnya kalian ngegosip gitu loh, oh dia anak ini bla 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 nih, oh gara-gara apa nih, why it exist, kenapa ini ada dan lain sebagainya. Kayak jadi yang dibawa santai tapi at the same time juga ada isinya. So don't forget your value. It's very important at my last presentation. Stay true. Jadi yang apa yang kakak example not should be in you. Kayak we have diversity dan everyone itu tuh harus di embrace gitu loh. I believe that everyone values itu beda-beda. Jadi not automatically kakak kasih example kayak gini kalian harus reflect on the same page like on me. Harusnya kalian finding your truth yourself dan very personalize your concern karena kasusnya bakal beda. They will to be honest, assessment dari Chevening ini juga quite ini sih, ada sisi baik dan buruknya. Mereka nggak ada yang namanya affirmative action which actually having quota in certain province kayak beasiswa-beasiswa lainnya. They are looking for the meritocracy standard yang benar-benar sepanjang orang itu merit, no matter regardless mereka dari mana, they will be chosen for Chevening awardee. At the same time, so that's why most likely awardee-nya itu anak-anak Jawa rata-rata. Non-Java itu sangat sedikit karena it's really competitive, I think. Go back to Daniel. Oke. Berarti sudah selesai Kak udah? Sure. Sorry for Okay. taking a long time. No. Sama sekali enggak. Aku juga jadi belajar banyak banget, jadi pingin apply juga. Tapi kayak not in a short time. Paling harus mikirin banyak banget. Jadi belajar juga dari Kak Akbar juga banyak banget. Dan tadi aku sambil juga take notes juga. Karena kita masih ada waktu juga, nggak apa-apa ya Kak, kita ngambil sedikit waktu Kak Akbar di winter break. Padahal lagi ngerjain banyak banget tugas. Ini sih udah ada beberapa pertanyaan tadi as Kak Akbar did your presentation. Mungkin kalau misalkan ada kakak sekalian yang pengen bertanya juga, bisa tanya langsung di chat box. Ini aku tanya yang paling atas tadi itu ada satu dari Kak Anastania Melinda. Kakaknya izin bertanya terkait unpopular decision ini Kak, apakah lebih baik menjawab pengalaman yang related ke case yang diangkat di essay atau boleh di luar itu? To be honest, itu yang bisa ngejawab sebenarnya kalian sendiri sih. You can weight your argument gitu loh. Yang mana kira-kira masuk akal. Sama kayak karena kita, I believe that apalagi udah punya working experience, kayak kita udah banyak banget nih, very abundant plethora of experiences yang sebenarnya bisa kita timbang-timbang, pilih-pilih nih. Kalau bisa, for me personally, kalau bisa nih, matriksnya kayak gini. Pertama, it's defined and very consistent with your values. Terus yang kedua, kalau bisa inline within your interest and your study, chosen study course gitu loh. Jadi kayak, oh masuk akal nih anak, track record-nya udah banget nih, bukan yang tipikal yang beda-beda gitu loh. Kalau bisa, for me personally,
Jadi yang pertama, sesuai leadership skills kalian di mana, values-nya apa, terus yang kedua, kalau bisa inline dengan your interest, I mean like, pilihan jurusannya apa. Misalnya kalian pilih supply chain management, kalau bisa ada pengalaman di bidang itu gitu loh. Jadi kayak yang, eee, to be honest, di UK ini banyak banget, kuliahnya sistemnya yang kayak case study. For me personally di HAL ya, misalnya kayak ada case study, you are hired to be educational consultant, sekolahnya kayak gini kayak gini kayak gini. Terus, kepala sekolahnya pengen kalian buat intervensi ini dengan, demografi siswanya kayak gini. Terus gimana? If you are not having any experiences at all in educational landscape, it's very hard to being educational consultant gitu loh. Jadi kayak ketika kalian udah punya track record di bidang yang sama dengan studi kalian, I believe that is really helpful untuk kalian sendiri. So that's why unpopular decision-nya itu kalau bisa inline with kalau bisa ya, tapi belum tentu pasti. Kalau misalnya benar-benar enggak Kak, menurutku kalau misalnya ditimbang-timbang kayaknya walaupun nggak inline, tapi menurutku ini argumennya lebih bagus nih, lebih berat. So it based on you, berdasarkan assessment kalian sendiri. Oke. Oke, thank you Kak Akbar. Nanti Sure. kalau misalkan Kak Anastasia pengen ada pertanyaan lanjutan bisa langsung chat di bawah chat box aja. Semoga menjawab Kak Anastasia ya tadi namanya. Oke. Terus ada lagi nih Kak, pertanyaan datang dari Kak Irayanti. Katanya perkenalkan saya Ira, profesinya guru di Lampung. Kebetulan sekali Kakak Akbar ambil masternya jurusan guru jadi ngerasa kadar kulo banget ketemu di platform Zoom sore ini. Boleh ndak kalau misalkan diinfokan alamat Instagramnya atau email untuk berkomunikasi mengenai Chevening. Terus pertanyaan selanjutnya sebentar. Kalau ambil master pendidikan sains khususnya kimia ada di kampus mana ya Kak? Kemarin saya juga apply Chevening. Terima kasih. Silakan Kak. Di banyak di UK banyak jurusan kimianya banyak. I cannot mention it, even clearly to be one of them. Untuk pendidikan ya banyak ya, gimana ya? Kayak yang kalau di Chevening, cari aja di Google Chevening course. Chevening course nanti di situ ada kayak kita bisa insert kayak ada tools box-nya gitu loh. Tools box-nya kayak yang kalian masukin aja keyword-nya apa, misalnya science education, terus nanti kayak langsung di filternya langsung uni apa aja, dan langsung tinggal kalian scrutinize aja nih, mana-mana aja di-examine, mana-mana yang relate dengan kebutuhan kalian gitu, si Irayanti. I hope answer the questions. I hope that. I hope. Terus kalau yang untuk Instagram bisa langsung di-follow ya Kak? Gimana tuh Kak? Bisa langsung taruh di chat box aja. Aku juga udah stok. Mantap. Oke, semoga menjawab. Tadi Ibu Guru, aku manggilnya Ibu, berarti Ibu Irayanti ya. Salam kenal Semangat Ibu. ya, terima kasih ya Bu Guru udah berjuang selama pandemi ini. Terima kasih banyak. Oke, ada satu lagi Kak. Dari, cuman ini kayaknya Kakak Johannes ya. Pengen nanya langsung aja, bisa di unmute atau nggak jadi bertanya? Silakan Kak Johannes. Halo, selamat sore, Bang Akbar, Bang Daniel. Bertanya sedikit aja terkait yang tadi unpopular decision tadi ya. Itu jawabannya itu memang kita harus selalu mengarah kepada 4 esai yang sudah kita sebutkan itu ya. Karena mungkin itu kemarin agak kepikiran ya unpopular decision itu ya untuk kita jadikan salah satu poin di dalam esai kita gitu. Nah, apakah memang ketika nanti itu ditanyakan, misalnya itu kan akan sulit kan, maksudnya kita coba cari-cari dari 4 esai itu gitu. Apakah kita memang bisa mengambil dari contoh lain, apa atau gimana gitu? Karena setahu saya kemarin itu beberapa alumni Chevening bilang sih, sebisa mungkin memang harus dari dalam esai kita itu gitu. Nah, itu yang pengen saya tanya sih. Thank you ya. Yep. Nggak harus spesifik ke esai sih Mas, tapi menurutku ada baiknya kalau misalnya nggak bener-bener in case like nggak bisa kita tarik banget dari esai, it's totally fine, at least
they want to see your skills in managing mayoritas orang-orang yang nggak setuju dengan decision dari yang diambil oleh Mas Yohanes. Jadi kayak it's quite fine kalau misalnya nggak ada, tapi kalau bisa nggak harus sesama esai, tapi kayak looking for the stakeholder analysis, kayak aktornya gitu loh Mas. Mungkin Mas bilang aku di company A, tapi nggak dijelasin nih unpopular decision pada saat di esainya. Tapi kayak jelasin aja pada saat di company A ini aku pernah ngelakuin unpopular decision. So it's not like bener-bener keluar jalur banget gitu loh. You got what I mean? I mean like mentioning di leadership-nya itu udah mentioning apa aja. At least kan udah ngejelasin nih kayak networking-nya apa, even leadership-nya apa, company yang involves-nya apa-apa aja. Kalau bisa aktor-aktor itu sih menurutku yang dielaborasi lebih. Jadi kayak instead of ambil aktor yang di luar dari esai, memang benar kayak menurut alumni-alumni yang lain kayak focuses on your essay in order to very specific gitu loh. Elaborasinya cuma fokus di sana. Instead of ambil orang lain kayak it's really hard. Karena pertama bebannya adalah ketika kita ambil non-aktor di luar dari esai kita, pertama kita harus ngejelasin dari pertama, which is time limited. Kedua, belum tentu penjelasan kita tuh sejelas kita writing loh. For me personally, which is my speaking skill itu nggak terlalu bagus banget, which is I very sangat tergantung sama at least si interviewernya nih udah ada prerequisite knowledge, kayak udah ada gambaran gitu loh. Oh si Akbar ini involves di A, B, C, bla bla bla. Misalnya nih aku udah mention A, B, C. Instead of aku nggak nyebutin D sama E yang harus aku ngulangin dari awal, lebih baik aku fokusin on di A, B, C tadi. Cuman kalau misalnya contohnya nggak dijelasin pada saat di essay, it's totally fine. Dicari aja. Tapi masih fokus ke aktor, analisis, dan stakeholder-nya dari yang si A, B, sama C tadi. For me personally ya, karena if you are having a good speaking skill, bisa ngomong dengan padat, singkat, jelas, dan mengambil aktor lain D sama E, I think it's also fine. Jadi kayak yang strategically for me it's not significant for me personally. Tapi kalau misalnya nggak ada kayak last weapon yang nggak ada, ya mau nggak mau harus dijawab. Harus ambil si D sama E tadi, tapi harus benar-benar langsung to the point gitu loh. Apakah terjawab, Kak Yohanes? Thank you, Bang Akbar. Thank you. Terjawab sih. Oke, terima kasih juga untuk Kak Yohanes sudah bertanya. Selanjutnya nih Kak Akbar, ada dari Kak Andi nih. Pingin nanya juga, silakan Kak Andi nih. Sure, Yeah, sir. Take your time. I hope Halo I Kak will Akbar. help you. Yep, sure. Okay, so I'm curious. Was it your first time applying chevening terus langsung keterima atau udah sempat apply di beberapa scholarship sebelumnya? Terus kalau emang udah, apakah interviewnya pretty much the same kayak interview chevening atau beda-beda kalau memang udah pernah? Terus juga mau tanya untuk chevening ini pertanyaan terberat di interview itu pertanyaan apa? Terus stage terberat saat apply chevening di stage apa? Terus yang terakhir nih, aku penasaran banget. Maafin banyak. Aku mulai bingung ini. Nanti Daniel ya recapnya ya. Nanti aku atau satu-satu dulu. Gimana? Lanjut ya Daniel ya. Ada lagi sih yang terakhir. Kenapa Kak Akbar nggak apply di UCL? Padahal kan UCL best education faculty in the world. Apalagi dia punya education and technology juga. Itu sih. Sure. Boleh Kak. Anyway, si Anastasia dari pendidikan kah? Kok tahu UCL paling bagus? Tadi Kak Andini Kak yang nanya Kak. Oh, Andini. Iya, aku dari education juga. Oke, cool. Gimana ya tadi? Oh, chevening, apply chevening ini kali pertama langsung dapat, jadi beruntung mungkin.
Terus pernah sebelum chevening tahun kemarin itu daftarnya AAS, nggak keterima, even in administrasinya nggak keterima, belum ke interview, jadi nggak bisa ngejelasin specifically udah apa head to head di tentang AAS interview sama chevening interview ya. Even karena udah ini jadi apa curhat colongan nih. Even to be honest, kalau pas daftar kemarin malah lebih pedean dalam tanda kutip, lebih confidence pada saat apply AAS karena kuotanya kan ada kayak kuota khusus PNS kan. Terus juga when I'm looking for awardee track record kayaknya bisa lah kayak lulusan apa alumni Wisely, alumni Genesis, terus juga alumni beberapa leadership summit yang which is actually most of AAS friend itu tuh most of AAS awardee itu juga my friend. So I'm very kayak high confident, itu tuh sangat ini loh, above average, malah justru kayak overconfidence in my point of view until the result of AAS itu come out. Jadi kayak yang benar-benar patah hati sepatah hatinya. Tapi at the same time itu kayak teguran untuk kayak ketika submit apapun kayak please do low your expectation gitu loh. When you already did your best effort, kayak ekspektasinya justru chevening ini I didn't get any expectation at all karena aku ngelihat malah lebih kompetitif lah. I mean like awardee-nya kayak udah yang sangar-sangar yang even mid-term professional career gitu loh, kayak yang udah jelas banget gitu loh. Instead of aku pilih kayak misalnya LPDP atau AS yang which is masih banyak nih nerima fresh graduate. You know what I mean? Like frankly speaking, it's already happened. Like I already read the awardee karakteristik dan juga track record-nya. Kenapa nggak daftar LPDP? Karena PNS administrasinya ribet banget, which is aku nggak suka. Birokrasinya banyak banget, jadi aku nggak daftar LPDP. Dan tesnya berkali-kali. Mungkin kalau ada kesempatan S3, mau nggak mau ya LPDP ya, yang paling banyak kesempatannya. Jadi kemarin daftar AAS, nggak dapat. Terus setelah itu, daftar chevening justru ketika tahun depannya lagi daftar chevening, jadi I set my expectation very low. In term yang kayak, nggak yang IELTS-nya nggak dikejar dulu, reference letter-nya nggak ada, transkrip ijazahnya padahal ada tapi nggak di-submit, segabut itu, kayak yang ya udah isi esai, kemudian S1-nya ijazah aja ya, kita mentioning kalau kita udah lulus, kemudian working experience, mentioning jadi guru 5 tahun, jadi guru SD 5 tahun, udah selesai, finish. So I think that my chevening application is very basic. Even nggak mentioning dan sertifikat piagam penghargaan bla 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 itu nggak ada sama sekali dimasukin, kayak yang benar-benar. So that's why I also can mention that mungkin chevening ini very open to leader yang benar-benar nyari leader yang di awal tahapan awal administrasi itu benar-benar looking for your essay without like bukan menseleksi orang dari syarat administrasinya dulu. You got it, I mean, like kayak IELTS dan lain sebagainya itu kan kayak bisa dikejar gitu loh. Even like LOE dan lain sebagainya, bukan di awal gitu loh. I think that strategic kind of movement, mereka benar-benar mau nyari orang-orang yang punya potensi leadership dan their characteristic to be a young future leader generation and blah blah blah. In terms of why I'm not I choose UCL. Pilihan pertama, jadi UCL, Leeds, dan HAL. But tadi, mimpi boleh, tapi being realistic, UCL minta IELTS-nya 7, sedangkan IELTS kakak pas-pasan 6,5. Jadi, so I cannot even, daftarnya aja udah, ya automatically gagal nih. Jadi kayak yang, instead of that, I also challenge myself untuk daftar ke, jadi technically bukan nggak mau masuk UCL, tapi ya karena ya sadar diri aja lah, IELTS 6,5 mau daftar ke IELTS 7 gimana ya. terus I challenge myself, so that's why I apply for Bristol as well, karena Bristol katanya pendidikannya peringkatnya bagus nih.
ketika daftar ya lolos juga, kayak I mean like okay, I also have a chance to be kayaknya teman kakak juga kemarin daftar 10 uni dapat semua tuh hampir tuh 8 atau 9 mereka dapat. I mean like ya like I told you before, bargaining position as international student tuh besar banget sih. As long as we fulfilling basic requirement. Misalnya Oxford atau Cambridge, kalau misalnya dia minta IELTS 7,5 ya at least itu dulu, ya nggak automatically masuk juga sih. I mean like at least their basic requirement you should be fulfilled. Terus menurutku stage yang paling sulit itu administrasi ya, karena kind of like biasanya tiap tahun itu 6.000 terus langsung dipotong 200 kan, atau 3.000 dipotong 200 kan, which is actually extremely cutting proportionately in terms of jadi kayak step awalnya itu kalau udah masuk interview dan shortlisted itu aja udah kayak yang milestone besar sih, karena udah very competitive. I mean like your ideas itu sudah di value. Tapi it doesn't mean that kalau kalian nggak masuk di Chevening, mungkin aja your ideas itu bisa di-buy dalam tanda kutip di provider beasiswa lainnya. Karena my principles and also my bigger point of ideas itu tuh yang kakak apply di Chevening, like atau before itu, kakak juga implementasiin di ASSI gitu loh. So that's why I believe that it's not your, belum tentu kalau misalnya kalian ditolak oleh provider A, itu belum tentu your quality itu tuh nggak bagus. Mungkin aja memang bukan yang dibutuhkan, atau mungkin aja karena AS-nya atau Chevening-nya prioritasin, misalnya kayak AS kan ada affirmative action untuk kuota-kuota daerah-daerah provinsi tertentu kan, dan kuota publik misalnya, oh ternyata setelah di research, oh AS nyari PNS yang kerja di Kemenq, kerja di Bappenas, kerja di Sekretaris Presiden. So I feel that okay, it's fine. So I'm just looking for other scholarship provider. Terus yang terakhir apa ya tadi ya? Ini Kak, tentang question pas interview, is there any specific question yang paling susah untuk dijawab menurut Kakak? Tadi sih kayaknya we all agree tentang unpopular decision. Menurutku ya, tapi kayaknya yang lain-lain juga quite challenging sih. Mungkin bukan di level pertanyaan awalnya ya menurutku susah, tapi pertanyaan elaborasi gitu loh. Kayak second question when they try to elaborate our answer, kayak terus ditanya modulnya apa, gamification. Terus implementasi gamification-nya gimana? Emang bisa? Emang di daerah terpencil ada teknologinya? Terus gimana? Kayak visibility, in terms of visibility, bla 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 gitu. Terus kayak unpopular decision juga itu kayak ini sih buat kita nanya-nanya kan. Tapi terus setelah keluar dari itu, setelah selesai interviewnya mikir-mikir, oh ya juga ya. Oh ternyata misalnya pemimpin-pemimpin kita atau anggota DPR, apakah anggota DPR itu banyak unpopular decision-nya ya? Karena mereka kayak, oh mereka nih pemimpin nih, wajar nih jadi pemimpin. So that's why I also ask kayak, oh baru nih term unpopular decision, itu kayak first time juga untukku. Terus misalnya, oh kadang-kadang belum tentu nih mayoritas berkata A itu benar, belum tentu absolut benar gitu loh. Kata, we as a leader should be able to assess the real condition and contextualize within the problem gitu loh. I mean like sesuai kebutuhannya aja. Mungkin yang kabupaten A beda ke kabupaten B. So when you already have grassroots community, you will understand gitu. Jadi kayak yang ya nggak masalah kalau yang lain-lainnya mau pakai apa. Kalau di communityku, based on my experience, based on the track record they already done, dan past experiences itu it works dengan kebijakan-kebijakan ataupun misalnya leadership skill yang dipunyai. Itu sih, I hope it answer. Bagaimana Kak Andi nih? Apakah sudah menjawab semuanya? Iya, sudah. Thank you so much, Kak Akbar. Oke, mantap. Kak Andi nih, apakah ini are we running out of time atau bagaimana? Maybe last question aja tuh ada dari Kak Joska.
Ini apa tadi aku ada dari Kak ini Kak, dari Kak Anastania Melida katanya ingin bertanya langsung. Katanya nggak Oh, apa-apa Sure, kali ya. nggak apa-apa, nggak ya Hmm. apa-apa. boleh. Santai. Take Berarti your yang time, nanti guys. dari Kak Yoska itu aja last question. Iya, boleh. Oke, silakan Kak Anastania. Ya, halo Kak. Terima kasih. Aku pertanyaannya ada 2 ya. Mohon maaf kalau agak panjang. Jadi kan kalau interview kita harus genuine ya jawaban-jawabannya. Nah, contohnya nih misalkan ada nggak kejadian kemarin pas interview di mana kakak tuh bingung sama isu yang ditanya. Contoh mungkin tadi yang barusan dijelasin itu gamification. Itu gimana responsnya dan ada nggak sih momen di mana interviewer tuh malah ngasih suggestion gitu tentang topik yang ditanya itu. Apakah kita kekeh dengan perception kita atau malah kita accepting aja gitu dengan apa yang mereka kasih suggestion itu. Ada nggak tuh Kak kira-kira momen seperti itu? Dan kedua, kemarin aku penasaran sih interviewnya dapat yang face to face atau yang online. Nah, ada tips nggak kalau online gimana interviewnya? Terus kemudian sometimes ketika online interview itu kan kita agak susah untuk membawa suasana ya. Kira-kira selama online itu kita bisa melihat nggak sih expression dari interviewer tuh kayak apa? Gimana gitu Kak? Terima kasih. Oke. Yang pertama being genuine ya. Itu kayak value kita sih. Kalau misalnya kejadiannya, kalau misalnya benar-benar kita nggak tahu isunya, bilang aja kalau misalnya itu out of our control gitu loh. Kayak mungkin dicari irisannya gitu loh. What I mention it clearly kalau misalnya kita nggak tahu, instead of kita sok-sok tahu terus dielaborasi lagi, kita ke gap gitu loh. Tapi mention I do not understand about the issue, tapi what I know is that, yang mungkin bisa related. Jadi kayak cari irisan kasus ataupun isu yang ke 11-12 dengan arah sana. For me personally, having a mentor tadi is really important. Jadi kebetulan bahas gamification ini udah dibahas nih sama si mentor dari Monash University yang digital technology juga, digital education, which is so that's why having a mentor and having practice itu very important. Apalagi untuk orang-orang yang inline atau satu jurusan dengan kalian, yang kalau bisa yang udah pernah kuliah di very specific your chosen field itu. Kebetulan kemarin aku nggak masih bisa dikontrol sih. I mean like masih yang bisa ku answer. Kalaupun misalnya even if the condition kalian dapat kondisi yang kayak tadi, yang benar-benar nggak bisa, mention it clearly instead of lying or sok-sok tahu, tapi jangan yang pasrah gitu loh. Tapi kayak nunjukin aku taunya ini. So that's why kayak kita ngearahin lagi what I understand about what you already have, yang power dan knowledge yang kalian tahu. Dan kalaupun misalnya kalian bisa buat justifikasi why you don't know a specific term or specific issue in a certain itu tuh karena misalnya bilang nih, oh mungkin karena kasusnya baru, atau misalnya oh in my context, in my community base isu tuh belum happening gitu loh. So that's why instead of aku pelajarin itu, lebih baik aku fokus on that. Jadi kayak ada behind the reason why you don't know. Bukan yang hanya nggak tahu aja. Terus yang kedua, aku online kebetulan 30 menit. It's true, kita nggak tahu, tapi mereka pakai Skype. Kita nggak bisa bawa suasananya, tapi at the same time itu kita, menurutku ya personally, I'm more comfortable karena di kamar sendiri, jadi kayak yang nggak terlalu yang gimana-gimana. Memang kalau deg-degan wajar lah ya. Dan mereka hidupin video semua. Jadi dari FCO, dari UK Embassy-nya mereka nanyain dan hidupin video semua. Jadi we can see their reaction. Even further, dari FCO-nya itu pakai British accent yang kental banget, which is I'm very afraid of, like ini aku takut salah nangkep, aku nonton Harry Potter aja aku susah dalam hatiku. Aku jadi kayak yang insecure gitu loh. Tapi just kalau misalnya bener-bener I try my best untuk catching up the point of kayak ide besarnya apa. Oh dia nanyain ini nih, dia nanyain ini. Jadi kayak kelihatan aja nih ekspresinya. Dia ngangguk-ngangguk kah, terus dia gereng-gereng kepala kah, misalnya. Oh dia
uh, apalagi termin kemarin aku bilang edutainment, terus bilang bring edutainment. Kayak isu edutainment itu juga di Amerika lagi happening juga kan, kayak dibawa oleh Mark Fransky, si American technologist, isunya tentang digital native sama digital immigrants, which actually very controversial. Dia juga very into on that. Dan itu juga aku bilang, aku baca jurnal papernya sih, so kayak kelihatan effortnya kita tuh ada usaha gitu loh. Bukan ya, untuk tahu having a knowledge, kita punya usaha. Bukan hanya punya experiences di lapangan, tapi in terms of academically, we are capable, quote unquote. Like, you are updated your knowledge to be prepared as a chevening awardee. Mereka kasih kesempatan, terus tanyanya appreciation, terus tanya elaborasi selanjutnya apa lagi tadi? Sorry. Pertanyaannya udah kejawab semua sih kalau dari aku. Tentang Okay. terakhir tentang interview tips gitu sih. Kalau online gimana? Yap. Pakai baju masih rapi walaupun online. Pakai batik, belakangnya sok-sokan ini, sok-sokan apa? Perpustakaan, buku-buku, bookshelf semua. I want to branding myself as karena kayak padahal dalam hati deg ya Tuhan, mati aku. Ya seperti itu. Jadi kayak Oke. Yep. Thank you Kak sudah menjawab. Mantap. Thank you Kak Anastania udah bertanya juga. Jadi paling penting background ya Kak. Background perpustakaan. No. Oke. Terakhir banget ini pertanyaan dari Kak Yoshka. Bagus banget nih sekaligus menutup semuanya. Menurut Mas Akbar, punchline apa yang bisa meyakinkan kemarin pas interview? Aduh. Silakan Kak. Harusnya punchline itu ke semua. Tapi to be honest ya, karena chevening ini kuota, which is and frankly speaking itu berarti kalian harus kayak membandingkan, mereka bakal membandingkan kalian dengan yang lainnya gitu loh. Bukan kayak LPDP itu kan kayak kita self reflection aja kan, sepanjang kita lulus passing grade kayak udah kita dapat. So you should be very unique. I mean like setelah keluar atau selesai nanti dari interview, mereka remembering you as what. Jadi kayak harus ada value yang benar-benar I define myself as aku guru SD. I always ngulang-ngulang itu, pikir guru SD dari desanya daerah otonomi baru, daerah terpencil di Provinsi Sumatera Selatan. I did this. Aku punya track record, aku punya networking di level teacher association professionally, sama juga dari local education dan juga buat NGO on that. I will use those all resources yang aku punyai untuk bantu community problems dan national issue and plan ke depannya. Jadi kayak mereka bakal nge-recognize and acknowledge me as the people who are on specific issue. Jadi punchline-nya, I always mentioning that ke arah sana, dan ini fortunately sama unfortunately sih, I'm the one and only yang represent South Sumatra. Jadi South Sumatra itu satu orang yang masuk ke shortlisted. So it's also ini juga ditanyain sih. So basically ini kayak desperate at the same time karena aku takut gimana, insecure dan gimana. Jadi mereka pas di akhir dikasih kesempatan ada pertanyaan nggak? So I mentioned that, aku bilang chevening ini kan very meritocracy based, which is mereka nggak ada kuota tertentu. Apakah mereka ada planning to expand their chevening network untuk daerah-daerah non-Java? Karena me personally, untuk finding a mentor dari alumni chevening itu tuh sangat susah, khususnya dari Sumatera Selatan, which is I need to contextualize my community-based problem. Karena mungkin provinsi lain beda nih kasus-kasusnya masing-masing. So that's why I mentioned that apakah ada kuota-kuota tertentu. Jadi kayak ini anak kayak desperate banget ya, kayak yang nggak percaya diri dan segala macamnya. Tapi mereka juga mention ya ini very meritocracy. Even we also kayak allocating a certain
tema-tema gitu loh, kayak education, kayak try to coverage all the courses that given. Jadi kayak yang pas dilihat juga di result meritocracy based, tapi juga based on diversity. Diversity in terms of chosen courses, not based on the reallocations and quota on a certain province. Seperti itu sih. Oke, terima kasih banyak Kak Akbar atas jawabannya. Semoga Kak Yoska juga jawaban pertanyaannya terjawab. Jadi with that said, kayaknya itu karena kita running out of time, jadi kita harus menutup questions and answers-nya. Mungkin nanti kalau teman-teman, kata Kak Yoska, thank you. Oke, sama-sama. Kalau nanti teman-teman ada pertanyaan lagi, kakak ada pertanyaan lagi, mungkin bisa langsung personal contact ke Akbar gitu kali ya Kak ya, lewat media sosial atau email, mungkin bisa di-share nanti. Sebelum kita mengakhiri semuanya, aku tadi pingin narik kayak beberapa kesimpulan yang menurut aku very interesting sekali. Tadi Kak Akbar udah ngejelasin semuanya tentang chevening, scholarship dari eligibility, application timeline, so on and so forth. Terus juga tentang introducing yourself, preparing the script, make list of question. Terus tadi yang pick my interest banget itu yang RL script, karena very interesting frameworknya dan segala macamnya. Terus aku juga dipanggil untuk jawab terus, jadi kayak itu very interesting. Terus harus research more juga, ada practicing more juga. Nih aku setuju banget di bagian feedbacking, karena zaman sekarang tuh kita gengsi banget untuk minta feedback sama orang. Jadi I think it's a very important thing buat kita tahu tentang diri kita di kacamata orang lain. Jadi it's a very important thing to note juga. Sama yang terakhir, stay true to yourself. And also satu kutipan dari Kak Akbar yang aku suka banget, leadership is not about position, but it's about how you respond to a problem. Jadi itu benar-benar mantap banget. Oke, sebelum kita mengakhiri semuanya, diskusi yang very substantive ini, khusus untuk seminar kali ini bagi kakak-kakak semua, jadi nanti kan kita bakal ada sertifikat gitu, tapi dari tim Hey Youth kita ada semacam kayak attendance dan juga feedback form, supaya nanti ke depannya kalau misalnya kita ada seminar yang sama, webinar yang serupa, kita bisa terus improve, whether it be the topic, issues, atau apapun itu, untuk kedepannya supaya lebih baik lagi. Jadi mohon untuk kakak-kakak bisa isi juga gitu. Sebelum kita berakhir, mungkin ada final notes dari Kak Akbar mungkin untuk kakak-kakak semuanya, participants yang hadir. Mungkin as a scholarship hunter, I believe that your path is not an easy road. Jadi kayak kalau misalnya ada tantangan ke depan, please masuk ke community ataupun misalnya cari mentor untuk bisa bantu kalian. You are not alone. I believe that Indonesia juga butuh orang-orang lebih banyak ke luar negeri. It doesn't mean that pendidikan di luar negeri bagus, tapi at least you are being open-minded, you living beyond or your comfort zone, dan juga you will challenge yourself. Dan even further, kalaupun misalnya even if the condition you get the result which are not which is not you yang seperti yang kalian expected, please refleksikan diri dulu, jangan judgement kayak ini salah deh, kayak instead of blaming others, lebih baik kayak refleksi ke diri kalian. Apa kurangnya, apa feedbacknya, please open to other feedback. Terus juga kemudian setelah dievaluasi baru improving dan daftar lagi. So that's the point. At least dengan belajar beasiswa, aku juga kemarin sambil nanti tulus gitu loh Daniel, kayak whether or not dapat, at least I reflect my personal achievement dan development gitu loh. Me myself as personal sudah 5 tahun ngajar nih, what I did, dapat ataupun enggak, kayak yang udahlah, kayak yang okay, I appreciate myself to do something. That's very, very important. Itu juga learning point and learning process on ikut beasiswa sih. That's the main point I think. Iya, setuju banget about like I think it's about like believing in yourself juga, jadi kayak maju aja gitu ya. Mantap Kak Akbar. Oke, terima kasih juga untuk teman-teman yang udah datang juga di webinar kali ini. Semoga Thank you. inspiratif, semoga juga substantif banget dan bisa membantu apapun itu inquiries teman-teman. Makasih juga untuk Kak Akbar karena udah menyediakan waktunya di winter break yang masih banyak banget tugas. Nanti bisa lah diganggu-ganggu dikit lagi. Ingetin tugas mulu, aduh ya Allah, weekend ini ya Allah. Iya. Sama kita semua. Boxing Day. Iya, semuanya juga lagi pada tugas. Aku juga banyak banget tugas sebenarnya, tapi mantap lah, belajar banyak banget.
Oke, untuk terakhir mungkin aku leave the floor to ke Andini, sekaligus kita foto session, sekaligus ke Andini mungkin ada final notes dari Hey Youth Indonesia-nya. Silakan ke Andini. Ya, thank you so much Daniel, thank you so much Kak Akbar, dan thank you semua untuk kakak-kakak yang hari Minggu harusnya bisa chill out and relax, tapi malah join diskusi yang lumayan berat, tapi kita dapat banyak banget ilmu yang bermanfaat, terutama buat yang udah apply Chevening. Semoga kita keterima, bisa nyusul Kak Akbar ke UK juga tahun depan. Alright, oke, sekarang boleh diaktifin semua ya kameranya, kita foto bareng dulu sebelum selesai. Oke. Kak Paudina, Kak Reno, by the way itu yang YT aku juga, tapi aku pakai laptop. Sama Kak Kak Marta ya. Kalau di screen aku yang belum nyala Kak Marta. YT itu kan Andini Iya, ya? sama. Oke. Iya. Laptopku lagi ada problem kameranya, that's why I use two devices. Nah, mantap. Oke, Kak Marta boleh diaktifin kameranya? Ini kelihatannya dari muka-mukanya semua kakak-kakaknya keterima nih di Chevening. Amin. Amin. Amin Daniel. Optimis ya. Mantap, mantap. Iya. Kak Marta boleh diaktifin, Kak Marta? Atau mau langsung aja? Nggak apa-apa Kak, langsung aja. Langsung aja ya. Alright. 1, 2, 3. Oke, bentar, satu kali lagi. Let me save dulu. Oke, the last one. Oke, 1, bentar ya. Wait a moment. Oke, right. 1, 2, 3. Oke, thank you so much buat semuanya. Ya, semoga sampai ketemu di UK. Amin, semoga membantu ya guys. Good luck ya, semangat ya. Thank you so much Thank you, Bang Akbar. Thank you. Terima kasih Mbak Bang Akbar, Mbak Bang Andini, Daniel, Mbak Bang Andini. Daniel. Thank you. Iya, thank you semua kakak-kakak. Sukses ya. Bye. Bye-bye. Mantap. Thank you ya Daniel, Andini, thank you ya. Thank you banget Kak Iya. Akbar. Thank you banget Kak. Maaf kalau ada salah-salah. Masih Iya, nervous harusnya dan kakak juga tadi minta maaf ya. Minta maaf ragu-ragu. ya guys. Enggak apa-apa Kak, nggak apa-apa. Aku malah belajar banyak. Semakin lama Iya. semakin belajar banyak. Iya, belajar banyak banget aku. Betul. Oke. Oke, Sebentar. tinggal Marta. Iya, Marta. Kakak berarti di situ udah berapa lama, Kak? Udah masuk 3 bulan ini. Oke. Gimana kangen Indonesia, Kak? Enggak. Tapi Ya udahlah. kalau PNS gitu gimana sih Kak? Jadi izin gitu? Oh iya, tugas belajar jatuhnya. Kalau PNS kan tugas belajar kan, jadi kayak living for good. Itu juga sih kayak karena kabupatennya baru, so regulasinya belum ada gitu loh di kabupatenku. Karena belum pernah ada yang lanjut kuliah, lanjut ke luar negeri. So it's quite complicated. Even like dibawa ke forum DPRD dan diperkenalin kayak yang I mean like ya karena mereka juga butuh exposure kan dalam tanda kutip kayak yang publikasi dan segala macamnya ya kind of like that birokrasi lah ya, you know like, gimana pen. So that's why having an NGO you can like punya laboratorium khusus untuk menerapkan ide-ide yang nggak bisa dijalanin di pemerintahan. So it's more flexible, tapi juga bisa impactful. Aku mulai senang sih karena sekarang anak-anak muda sudah mulai aware, social empathy-nya juga udah mulai ada. Even like being a social worker, even kayak ya